Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzalat sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilu sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mudah-mudahan umur yang tersisa ini benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kapanpun kematian kita datang, kita benar-benar siap. Kita tidak tahu berapa lama lagi umur yang tersisa ini. Mungkin puluhan tahun, mungkin tinggal beberapa bulan lagi. Mungkin ini Jumat terakhir bagi kita. Tapi sudah diisyaratkan dalam Al-Quran siapa yang akan rugi dan untung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi waktu, demi masa. Innal insan, sesungguhnya manusia, innal insana lafi khusr, dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus sholihat, yang makin tambah umur, tambah kuat imannya, tambah umur, tambah banyak amal solehnya. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan tambah umur, tambah kemampuan diberi nasihat, kemampuan menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Kali ini yang kita garis bawahi adalah yang ketiga ini. Saudaraku sekalian, untuk menasehati itu cenderung menjadi naluri kita. Apalagi seorang kepala keluarga maunya memberi nasihat. Pemimpin itu kecenderungan memberi nasihat lebih besar dibanding kecenderungan menerima nasihat. Dan disinilah biasanya keberuntungan seseorang sebetulnya tidak diawali dalam kemampuan memberi nasihat. Keberuntungan kita adalah diawali dengan kegemaran menerima nasihat. Seorang yang tidak bisa mendengar nasihat dengan baik akan sulit menjadi orang yang bisa memberi nasihat dengan baik, karena dia tidak akan peka hatinya. Nah saudaraku, jadi orang yang beruntung adalah orang yang tambah umur, tambah cinta dinasehati, tambah rindu mendapat nasihat. Karena orang yang sombong tidak akan mau menerima nasihat. Batarul haq wa qamtun nas. Orang yang sombong sudah merasa dirinya benar dan merasa dirinya adalah kebenaran, sehingga tidak memerlukan kebenaran dari pihak lain. Kalau kita ingin melihat keberuntungan kita, salah satu di antaranya periksa diri kita. Sejauh mana kesanggupan kita menerima nasihat. Tidak mudah, karena pada dasarnya nafsu ini membuat diri kita merasa lebih tinggi daripada diri kita yang sebenarnya. Kita merasa sudah soleh, sudah tua, sudah mampu, sudah berpengalaman. Dan kita cenderung kalau ada nasihat, kritik, koreksi, mental kita cenderung tidak menyukainya. Kita cenderung tidak menyukai orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kita cenderung
bahkan membenci orang yang mengkritik dan mengoreksi kita. Inilah awal kerugian dalam hidup kita. Padahal kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, jalan Rasul, jalan para nabi, jalan para sahabat, jalan para kekasih Allah, jalan orang-orang yang dicintai Allah. Itu yang kita minta. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalan orang yang sesat. 17 kali kita meminta ini kepada Allah, sadar ataupun tidak sadar. Dan Allah kuasa memberitahu kekurangan kita dengan cara apa saja. Bisa lewat guru, ulama yang mulia, bisa lewat sahabat, bisa lewat pasangan, bisa lewat anak-anak, bisa lewat khodimat yang membantu, bisa lewat mungkin pengemis, fakir miskin yang kadang dipandang sebelah mata, tapi bisa Allah memberi nasihat, atau bisa lewat musuh-musuh, bisa lewat binatang. Tergantung apa yang paling penting bagi kita. Kalau kita penting sekali bagi kita untuk mengetahui siapa diri kita, maka jalan dari manapun itu adalah kebaikan bagi kita. Ada 5 cara. 1, untuk mengetahui siapa diri kita, biasakanlah memiliki waktu yang luang untuk bertafakur. Afala tatafakkarun, mengapa kalian tidak bertafakur? Tafakur yang bagus adalah tafakur yang bebas dari gangguan. Cobalah kita perbanyak waktu itikaf. Pulang dari rumah, pulang dari kampus, pulang dari kantor, coba singgah di masjid, niat itikaf, sholat sunat, cari tempat yang sepi. Jujur, periksa. Bisa dibantu dengan melihat foto, sekedar alat bantu. Dosa apa yang dilakukan mata ini? Nanti terbuka file dosa kita. Dosa apa yang ada dalam pikiran kepala ini? Mulut ini berkata apa saja? Telinga ini mendengar apa saja. Semakin kita berani jujur melihat diri kita sendiri, kita akan tahu bahwa pujian untuk kita selama ini tidak ada yang cocok. Dan cacian yang menerjang kita jauh lebih baik dibanding kehinaan kita yang sebenarnya. Selama ini kita tidak jujur. Kita merasa pujian orang itu cocok, padahal sejatinya tidak cocok. Kita merasa terluka dengan penghinaan orang, padahal sesungguhnya jauh lebih hina diri kita dari apa yang dikatakan orang. Yang Allah tahu tentang kita pasti jauh lebih gawat dibanding dengan orang yang tahu tentang kita. 2, cara yang kedua agar kita bisa tahu diri kita adalah bercerminlah lewat orang-orang yang mau jujur mengatakan diri kita apa adanya. Cermin itu jujur. Cermin itu jujur. Kalau memang kotor dia katakan kotor. Berantakan dia akan menginformasikan berantakan. Kumal-kumal, bersih-bersih. Kita membutuhkan orang yang jadi cermin. Kita tidak membutuhkan penjilat yang hanya senang memuji kita. Yang senang mengatakan sesuatu yang enak pada diri kita, padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Kita membutuhkan sahabat, pasangan hidup, orang-orang dekat yang berani mengatakan apa adanya. Kalau kita jelek-jelek, kita kasar-kasar, kita dusta-dusta, kita tidak nyaman, dia mengatakan tidak nyaman. Inilah sahabat sejati adalah orang yang berani mengatakan tidak untuk yang memang harus tidak. Orang-orang yang menjilat, memuji melampaui keadaan yang sebenarnya, mengagung-agungkan, sebetulnya itu merupakan jebakan yang berbahaya. Kita sering menjadi munafik akibat termakan oleh pujian. Berani punya orang yang jujur itu harta karun tak ternilai. Seperti kita punya cermin, kita cepat sekali menemukan kekurangan kita dan kita cepat sekali bisa memperbaikinya. Bertemu dengan orang-orang yang menjilat, yang hanya sibuk memuji, mengiyakan,
maka sebetulnya kita sedang membinasakan diri kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Maka sulit berubah bagi orang yang cinta pujian, takut cacian. Sulit berubah. Pecinta dunia cirinya senang dipuji, takut dicaci, senang dipuja, takut dicerca. 3. Cara yang ketiga adalah kalau kita ingin tahu siapa diri kita, persis seperti orang sakit, datangi dokter yang ahli. Di dunia ini pasti ada hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah memiliki hati yang bersih, memiliki keyakinan yang utuh, bulat, kokoh kepada Allah. Mereka itulah ulama yang sesungguhnya. Orang yang disebut ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Alim ulama, orang yang berilmu tinggi dan takut kepada Allah. Alim hanya orang yang berilmu. Nah, saudaraku sekalian, carilah guru, carilah teman, sahabat yang memiliki kemampuan membaca diri kita. Ada ulama yang benar-benar peka, tidak tahu isi hati, tetapi bisa membaca dari tutur kata, dari nada suara, dari gerak-gerik tubuh kita, dari sikap kita. Karena apa yang keluar dari lahiriah sikap itu semuanya mencerminkan keadaan hati kita. Ala inna fil jasadil mudghah idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam diri Anda sesuatu nih. Kalau dia baik, baik sekujur tubuhnya. Kalau dia jelek, jelek sekujur tubuhnya. Jadi bukan kita tahu isi hati, tapi orang yang pandai membaca bisa tahu nih kesombongan, ria, ujub, dengki. Dari mana? Dari gerak, sikap, tutur kata, nada suara, cara menunjuk, cara mempersilahkan, cara menyimpan tangan. Semua itu mencerminkan apa yang ada di hati kita. Bergaulah dengan ulama seperti ini. Beliau tidak ada kepentingan untuk membenci kita walaupun kita banyak kekurangan. Kepentingan beliau adalah membantu kita menjadi lebih baik. Tidak ada kebencian, tidak ada peremehan, membantu. 4. Manfaatkan orang-orang yang tidak menyukai kita. Adalah mustahil kita disukai semua orang. Tidak mustahil bagi Allah. Tapi dalam kehidupan ini sunnatullahnya akan ada yang membenci kita. Ada yang ada iri. Rasulullah sempurna kemuliaannya, sempurna ilmunya, sempurna kebaikannya. Tetap saja ada yang benci, ada yang dengki, ada yang menghina, ada yang memboikot, ada yang mengancam, ada yang memerangi. Dan semua itu tidak jadi masalah. Rasulullah tetap istiqomah dan berhasil. Bagi kita, orang-orang yang tidak suka kepada kita itu bagian dari karunia Allah. Karena orang yang tidak suka kepada kita akan gigih sekali mencari tahu kekurangan kita. Dan dengan sukarela dia menyebarluaskan kekurangan kita. Terkadang meng-SMS kepada kita. Kadang lewat cara-cara yang mungkin secara nafsu kita tidak suka. Tapi dengar saja, tidak ada bahayanya sama sekali dihina orang. Tidak ada bahaya sama sekali dicaci orang. Tidak ada. Takdir untuk kita datang dari Allah penguasa langit dan bumi. Bukan dari mulut orang. Mulut orang hanya bisa mengeluarkan suara, getaran udara yang ditangkap oleh telinga kita. Respon kitalah yang menentukan kita beruntung atau rugi. Benci, dendam, kita akan termakan. Waktu kita akan habis memikirkan dia. Kita berlapang dada, kita maafkan, kita dengar baik-baik, kita ambil kebaikan dari koreksinya, kita gigih memperbaiki diri, maka keberuntunganlah yang kita peroleh. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi bukan kritik, bukan penghinaan yang berbahaya, salah menyikapinya yang berbahaya. Orang diberi ujian, tidak bahaya soal ujian. Yang membuat dia lulus atau tidak bukan soalnya, tapi jawabannya. Jadi daripada kita sakit hati,
dendam, bahkan membalas. Mau apa? Sibuklah kita memperbaiki diri. Goal dalam hidup kita bukan agar orang lain menghormati kita. Goal dalam hidup kita bukan agar orang lain kagum kepada kita. Goal dalam hidup kita agar kita disukai Allah. Dan salah satu kuncinya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan dirinya. Jadi orang yang tidak menyukai kita adalah alat bantu agar kita bisa berguguran dosa, agar kita dapat pahala sabar, agar kita dapat idfa billati hiya ahsan, menolak keburukan dengan kebaikan, agar kita bisa meraih hikmah perbaikan diri dari apa yang mereka katakan. Kuncinya adalah jangan pernah sakit hati dan mendendam. Mereka tidak berbahaya. Yang berbahaya kita salah menyikapinya. Tidak ada bahaya tanpa izin Allah. Tapi dosa kita pasti berbahaya. Yang terakhir, marilah kita terus belajar dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat di media. Begitu banyak informasi. Setiap hari kita bertemu dengan berbagai orang. Dan setiap orang yang kita temui itu mengandung pelajaran bagi kita. Ada yang rendah hati, nyaman kita dekat dengannya. Kenapa saya dekat dengan beliau nyaman? Pelajari. Oh, beliau walaupun punya kedudukan tinggi, tapi tidak merasa lebih tinggi dari yang lain. Kenapa dekat dengan yang ini kok tidak nyaman? Pelajari kenapa? Oh, karena beliau merasa lebih dari yang lain. Tinggal kita pelajari, kita ingin yang mana. Kita ingin orang lain nyaman, dekat dengan kita, tirulah yang rendah hati. Belajar, walaupun tidak status guru, walaupun tidak interaktif khusus untuk saling mengajari, tapi tutur kata, gerak itu merupakan pelajaran bagi kita. Kenapa ada yang korupsi? Apa? Daripada kita sibuk membahas masalah korupsinya, lebih baik pelajaran apa? Oh, keserakahan seperti ini. Padahal uang korupsi tidak pernah dipegang, tidak dilihat, bahkan disimpan di tempat yang jauh. Dia tidak menikmatinya, hanya sedikit sesuai dengan takdir Allah. Makanan sedikit, tidur juga belum tentu nyenyak. Apa yang menyebabkan serakah? Dapatlah ilmu. Keserakahanlah yang akan membinasakan. Sangat kaya dengan informasi dari waktu ke waktu. Mau belajar? Banyak. Setiap jumpa dengan orang, ilmu. Setiap jumpa dengan binatang, juga ilmu. Lihatlah bagaimana cecak bertemu dengan nyamuk. Nyamuk begitu jauh dari got. Cecak di sini. Cecak tidak bisa pergi ke sana. Cecak memang bergerak, tapi tidak seberapa dibanding gerakan nyamuk yang mendekat. Subhanallah. Pelajaran ini. Kenapa harus takut tentang rezeki? Lihatlah piring kita. Apa yang ada di piring? Jauh sebelum bertemu dengan mulut kita, beras sudah disiapkan begitu lama di Kerawang. Garamnya dari jauh, asamnya dari gunung, ikannya dari Palembang, dagingnya dari Nusa Tenggara. Kumpul demi Allah sampai ke sini. Ini adalah pelajaran. Haruskah kita cemas dengan rezeki? Padahal lebih hebat rezeki mendekat kepada kita daripada kita mendekat rezeki. Dan jauh sebelum kita kunyah bertemu dengan kita, berarti rezeki ini sudah siap sebelumnya. Bukankah ini ilmu? Apa yang harus membuat kita takut menghadapi rezeki ini? Subhanallah. Kalau saja waktu kita mau banyak untuk bertafakur, niscaya percepatan diri kita menjadi lebih baik, akan lebih hebat. Sayang, kita sudah merasa pandai, merasa mulia, merasa hebat, sehingga kita tidak punya waktu untuk belajar lebih banyak. Padahal orang yang beruntung adalah orang yang gemar menerima nasihat dalam kebenaran dan kesabaran, dan pada saatnya insya Allah bisa memberi nasihat dengan lebih baik dalam kebenaran dan kesabaran. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tapi kenapa ada orang yang belajar tapi susah terbuka hati? Ada orang yang berusaha bertobat, susah terbuka hati. Bahkan ada orang yang memberi nasihat, nasihatnya bagus, tapi dirinya tidak cocok dengan apa yang dia katakan. Mau tahu sebabnya? Mau tahu sebabnya? Karena memang hatinya nasihat menasehati bukan untuk mendekat kepada Allah. Dia nasihat menasehati untuk kepentingan duniawi dirinya, agar kelihatan sebagai penasehat yang hebat. Ada kalanya dia mendengar nasihat, tapi diamnya juga acting. Oh, inilah orang yang rendah hati, yang gemar menerima nasihat. Silakan, berikan saya masukan. Dia tidak membutuhkan masukan, yang aslinya dia hanya ingin dilihat pemimpin yang rendah hati. Jadi acting, kepalsuan ini pasti diketahui oleh Allah. Pasti diketahui oleh Allah. Orang dia pura-pura rendah hati, pura-pura bertanya, pura-pura tobat. Kepura-puraan ini tidak akan bisa merubah. Karena hanya kemurnian niat yang bisa menjadi jalan pembuka pertolongan Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Oleh karena itu saudaraku, kalau kita mencari nasihat bukan untuk dianggap hebat, soleh, rendah hati. Tidak ada urusan kita dengan pujian orang. Tidak ada urusan kita dengan penilaian orang. Kita berubah, urusan kita satu. Allah mencintai orang yang tobat dan memperbaiki dirinya. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, sukses, bahagia, menang orang yang mensucikan dirinya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Ghafurur Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ngaku selama ini kami menzolimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak memberikan ampunan bagi kami, sekiranya Engkau tidak melimpahi kami dengan kasih sayang, kami pasti rugi. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Taubatan nasuha ya Allah. Wa taubatan qoblal maut. Taubatan qoblal maut ya Allah. Taubatan qoblal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut ya Karim. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbaw sigar. Ya Allah, sayangi ibu bapak kami. Ampuni dosa keduanya ya Allah. Bahagiakan, muliakan sisa umurnya. Solehkan ya Allah. Jadikan penghujung hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya. Demi kemurahan-Mu, jangan biarkan orang tua kami terhina di dunia, di kubur, di akhirat kelak. Ya Allah, golongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi. Rabbana hablana
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami keluarga yang mencintaimu di atas segala-galanya. Titipkan kepada kami keturunan yang lebih baik daripada kami, yang sangat patuh dan yakin padamu. Ya Allah, hanya Engkau yang Maha tahu kapan hidup kami berakhir. Jadikan hari-hari yang tersisa ini benar-benar bisa menebus semua dosa yang pernah kami lakukan, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Bukakan bagi kami ya Allah hati yang penuh yakin kepadamu, hati yang tidak pernah berharap selain berharap hanya padamu, hati yang tidak pernah gentar dan takut oleh apapun siapapun selain takut akan murkamu, takut jauh darimu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Rabb, seandainya ajal kami tiba, cabutlah nyawa kami penuh dengan ridho-Mu, penuh dengan cinta-Mu. Cabutlah nyawa kami ketika telah terhapuskan semua dosa, ketika hati ini benar-benar penuh cinta dan rindu padamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.